Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah kebijakan kita. Hari ini kita bakal ngebahas tuntas satu kebijakan baru yang lagi rame banget diomongin. Ini bukan sekedar program biasa ya, ini program masif yang berpotensi ngubah total wajah ekonomi pedesaan kita. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal bongkar habis mekanika dan teka-teki di balik Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaan paling mendasarnya gini, apakah inisiatif ini beneran wujud dari semangat gotong royong kita yang hangat, yang dari dulu digerakkan dari bawah oleh warga? Atau jangan-jangan ini cuma mesin birokrasi korporat yang dingin, kaku, dan dikendalikan langsung dari pusat alias berpelat merah? Kontras yang lumayan bikin kaget ini bakal jadi kunci buat kita memahami keseluruhan isu hari ini. Oke, yuk kita langsung masuk ke bagian pertama, mitos versus realitas koperasi. Kalau kita ngomongin koperasi, pasti kita langsung ingat visi bapak koperasi kita, Muhammad Hatta. Buat beliau, koperasi itu idealnya tumbuh dari bawah, bottom up, mandiri, dan yang paling penting, dikontrol langsung secara demokratis oleh masyarakat desa itu sendiri. Tapi, realitasnya sekarang tuh kontras banget loh. Kalau kita lihat desain Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP ini, dia sangat top down, dibentuk lewat instruksi dari atas, dan sejujurnya lebih kelihatan kayak agregator layanan pemerintah aja. Inovasi warga yang udah organik, pelan-pelan malah terancam kegusur sama arahan kaku dari pusat. Dan coba deh kita lihat lini masa sejarahnya. Pendekatan dari atas ke bawah kayak gini tuh ibarat deja vu loh. Tahun 1959, kita pernah bikin koperasi massal bentukan negara, dan ujung-ujungnya gagal. Koperasi cuma jadi cangkang administratif aja, tanpa ada nyawa komunitas di dalamnya. Nah, waktu reformasi 1968, lumayanlah ada perbaikan. Masyarakat dikasih kebebasan buat bikin koperasi di luar KUD. Tapi anehnya, lewat Inpres nomor 9 tahun 2025 yang baru aja keluar, pendekatan top-down itu dihidupkan lagi. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mau ngambil resiko mulangin kegagalan masa lalu? Nah, buat benar-benar paham gimana sistem ini kerja, kita masuk ke bagian kedua, mengikuti jejak aliran dana. Di atas kertas, bentuknya mungkin emang kelihatan kayak koperasi desa biasa. Tapi, kalau kita intip apa yang terjadi di balik layar, ceritanya beda banget. Coba kita petakan siapa aja aktor di baliknya. Ada Kemenko Pangan yang megang kendali rekrutmen. Terus ada Kemenkeu yang secara regulasi ngunci anggaran dana desa. Dan, nah ini yang paling jadi sorotan, ada Kementerian Pertahanan lewat yayasannya, YKPP, yang ternyata memegang kendali atas PT Agrinas. Bayangin, perusahaan swasta yang mengeksekusi proyek triliunan rupiah ternyata dikendalikan oleh entitas di bawah kementerian. Ini benar-benar ngebuka area abu-abu yang masif banget soal tata kelola dan konflik kepentingan. Terus, efek kendali dari pusat ini juga kerasa banget di urusan tenaga kerja. Angka 30.000 ini, itu adalah jumlah lowongan terpusat untuk posisi manajer Kopdes MP di seluruh Indonesia. Tapi masalahnya, manajer-manajer ini bukan dipilih sama orang desa itu sendiri, melainkan direkrut secara nasional buat jadi pegawai kontrak di bawah korporasi negara. Jadi ya secara de facto, koperasi ini malah berubah jadi perpanjangan tangan pemerintah, bukan lagi kelembagaan independen yang dimiliki sama warga. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala itu alokasi dananya. Perhatikan porsi ini. Aturan dari pusat secara hukum ngunci lebih dari 58% total dana desa cuma buat dukung infrastruktur program ini. Kebayang nggak sih? Dana yang tadinya jadi hak otonom desa buat benerin jalan yang rusak, bangun irigasi, atau buat kesehatan warga, sekarang lebih dari separuhnya disita buat menuhin ambisi proyek nasional. Belum lagi urusan pengadaan barangnya. Ada sekitar 105.000 kendaraan, kayak pickup dan truk, yang diimpor langsung dari India sama PT Agrinas. Ini bukan angka kecil loh, nilainya fantastis, nyentuh puluhan triliun rupiah, dan dilakukan lewat penunjukan langsung. Keputusan ini nggak cuma ngancam keberlangsungan industri otomotif domestik kita, tapi juga otomatis nyalain alarm bahaya keras soal transparansi dan risiko hukum uang negara. Oke, sekarang kita turun ke lapangan dan beralih ke bagian ketiga. Dampak di akar rumput. Di sini kita bakal lihat kerentanan manusia-manusia di baliknya. Gini ya, warga desa itu udah bertahun-tahun berjuang bangun BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Mereka keluar keringat, patungan modal lokal, dan ngebangun investasi sosial yang luar biasa organik.
Terus tiba-tiba mereka dipaksa nerima entitas politik baru bentukan negara ini. Tumpang tindih ini nggak cuma nganulir kerja keras mereka, tapi juga ngubah desa jadi arena konflik antar lembaga. Dan di level paling ekstrim, kedaulatan warga itu terkikis habis. Bayangin aja, ada kekhawatiran warga nantinya cuma bakal pegang fotokopi sertifikat tanah mereka sendiri, sementara kendali nyata dan aslinya ditarik sama entitas di atas sana. Bikin nyesek kan? Frustrasi karena hilangnya otonomi desa ini benar-benar kerasa nyata. Ada satu kutipan dari perangkat desa di Nusa Tenggara Barat yang bunyinya gini, Kopdes MP ini besarnya kepentingan politik. Kepentingan elitnya itu terasa dengan banyaknya kementerian yang dilibatkan. Sementara kami di bawah hanya bisa menerima. Kalimat ini tuh menggemakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Suara warga lokal tenggelam begitu aja sama manuver para elit politik. Dan suara kelelahan yang mirip juga muncul dari Kalimantan Tengah. Katanya, program baru karena pimpinan baru tampil beda aja, padahal isinya sama, biar kelihatan pinternya aja. Skeptisisme publik di bawah tuh udah bermunculan. Warga ngerasa kalau kebijakan ekonomi yang disuruh dari atas ini tuh nggak lebih dari sekedar pertunjukan panggung politik yang dangkal yang ngorbanin stabilitas sosial mereka. Jadi, poin krusialnya adalah desa kita saat ini dihadapkan pada kerentanan yang amat mengkhawatirkan. Koperasi semacam ini gampang banget dijadiin instrumen atau senjata buat kontrol loyalitas politik. Hasilnya, desa kehilangan kemandiriannya dan yang paling menyedihkan, ini berpotensi banget memicu perpecahan sosial. Warga yang bertetangga bisa kebelah jadi kubu yang loyal dan gak loyal. Hal ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang sangat penting. Bagian keempat, bom waktu ekonomi desa. Coba perhatikan skema ini. Ini benar-benar dengan brilian ngilustrasiin efek domino dan risiko sistemik dari sebuah kebijakan tanpa mitigasi. Program yang diluncurin buru-buru, ditambah absennya sistem penilaian kredit yang layak, itu bakal ngelahirin moral hazard gede-gedean. Ujung-ujungnya akuntabilitas musnah dan dana desa nanti malah diforsir cuma buat nombokin utang kredit ke bank, bukan buat bikin warganya sejahtera. Rentetan risiko ini beneran ngancem pondasi nasional kita loh. Maksa bank-bank BUMN di Himbara buat ngucurin kredit ke puluhan ribu koperasi baru yang kemampuan bisnisnya belum teruji, itu langkah yang super bahaya. Ini berpotensi banget memicu gelombang kredit macet raksasa yang pada akhirnya bisa bikin stabilitas sistem keuangan negara kita ikutan goyang. Akhirnya, sesi kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding. Ketika sebuah ambisi yang masif dibiarkan berlari jauh ninggalin pagar-pagar pelindung hukum, siapakah yang harus nanggung beban kerugian paling besar saat bom waktu ekonomi ini meledak? Fakta-fakta yang udah kita bongkar hari ini ninggalin kenyataan kelam soal betapa bahayanya regulasi yang tertinggal dari ambisi. Terus pertanyakan kebijakan di sekitar Anda ya. Terima kasih banyak udah menyimak dan sampai jumpa di sesi bedah kebijakan kita selanjutnya.